أمامي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح والصلاح للجسد والروح وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم إلى شيخنا عبد القادر الجيلاني وثم إلى شيخنا الشيخ عبد الحسن سازلي وثم إلى شيخنا الشيخ أحمد رفاعي وثم إلى شيخنا الشيخ أحمد تجاني وثم إلى شيخنا الشيخ أحمد البدوي وثم إلى شيخنا الشيخ بهاء الدين النقشبندي وثم إلى شيخ ياسين الفلني وشيخنا البنتاني وثم إلى الحبيب عبد الله بن الحداد ثم إلى حماد عبد الرحمن ثم إلى الشيخ علي بارس وثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد سقا وثم إلى الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وثم إلى الحبيب علي بن محمد الأبسي وثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الأبسي وثم إلى الحبيب محسن بن العطاس وثم إلى الحبيب سليم بن أحمد جنان وثم إلى الحبيب أحمد بن الحداد ووصولهم وفرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعلنا ببركاته وبكم في الدارين أمين. قال وزاد الشيخ Husain ibn al-Mansur al-Yamani. Dan setelah kita membahas tentang adab yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, maka menambahkan pula Syekh Husain bin Mansur al-Yamani, kathiran banyak min adabil muta'allimi dari adab-adab seorang pelajar ma'a syekhihi kepada gurunya. Tulis nomor 1. Nomor 1, adab seorang murid kepada gurunya al-inqiyadu li syekhihi fi kulli umurih. Yang nomor 1, tunduk dan taat kepada gurunya fi kulli umurih, dalam segala perkara. Jadi kalau kita sebelum nyari guru, sebelum kita belajar dengan seseorang, maka yang harus kita kerjakan adalah kita mencari guru. Sudah saya jelaskan dulu di awal-awal mula kita ngaji kitab ini.
Karena manakala kita sudah menemukan seorang guru, sudah menentukan si fulan jadi guru kita, maka konsekuensinya kita harus mengikuti seluruh apapun yang diperintahkannya, jikalau memang perintahnya tersebut ya baik, atau perintahnya tersebut mungkin menurut kita rada ganjil ya, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabiullah Khidir kepada Nabiullah Musa ya. Tapi kita harus baik sangka, mungkin kita yang ilmunya belum sampai ya. Jadi kalau sudah belajar dengan seorang guru, udah tunduk dan taat kepada guru tuh ya. Bahkan ada seseorang pengen belajar dengan seorang guru, kata gurunya, ya fulan, sebelum ente ngaji ma aneh, tolong ente beliin ikan di pasar ya. Pergi ke pasar, dibeli ikan, sampai depan gurunya, kata gurunya, bukan begitu caranya, nggak bawa ikannya, taruh di ketek sini. Dia taruh di ketiak, dikekep. Nah, muridnya jengkel, dibalik lagi, dibawa dari pasar, ditaruh ketiak. Sampai di situ, udah ente ngaji mah aneh tuh. Kenapa kok begitu? Dites dulu. Seorang murid yang benar-benar pengen belajar harus diuji oleh gurunya. Bener nggak nih orang pengen belajar? Ya, karena banyak sekarang orang pengen belajar karena pengennya doang, hawa nafsunya doang, minta pengajian. Saat saya pengen ngaji, kapan? Setiap malam saya pengen ngaji. Masya Allah, rajin banget ngaji setiap malam. Pas jalan ngaji cuman seminggu nggak ngaji lagi. Itu dikarenakan ngajinya karena hawa nafsu tuh. Makanya ya kita harus ya ketika sudah kita memilih guru, sam'an wa ta'atan, kita harus dengar dan taat kepada guru kita tuh ya. Siapapun guru kita ya. Ada kisah, ada seseorang tukang mabuk ya. Ini kalau nggak salah saya pernah cerita dulu ya. Ini tukang mabuk ini memang dia punya ilmu, cuman gimana sih, orang punya ilmu tapi suka maksiat, namanya orang fasik ya. Orang yang punya ilmu tapi suka maksiat namanya orang fasik. Suatu hari ada seseorang tobat ya, dari maksiatnya, dia pengen ngaji, pengen berguru. Karena ilmunya kurang, ilmunya awam, tapi rasa semangat belajarnya tinggi. Akhirnya ketemulah tuh sama orang alim tapi suka minum minuman keras. Lantas kemudian dipintalah ini, murid-murid diminta, wahai syekh, saya pengen antum jadi guru saya. Wah, ini kata syekhnya, wah boleh juga nih, lumayan nih, kita suruh-suruh. Ya udah dah ngaji mana, belajar. Besok kau belajar, diajarin sholat duha. Itu orang polos banget, sholat duha, padahal gurunya tukang mabok. Diajarin besok tahajud, dia tahajud. Besok puasa, dia puasa. Apaan aja kata gurunya, sam'an wa ta'atan ya. Suatu hari ini luar biasa, emang nih orang hatinya bersih. Pas masuk ke rumah gurunya nggak sengaja, dia lagi nemuin gurunya sama teman-temannya lagi pada minum. Tapi ini muridnya luar biasa, hatinya bersih, nggak suzon sama orang. Dikeluar dibilang, ya Allah guru saya mulia banget dah, mau aja dakwahin orang yang tukang minum, dibilang dakwah. Padahal dia lagi ikut minum. Tapi ini orang husnuzon. Emang karena dia nggak lihat gurunya lagi minum, dia lihat gurunya lagi duduk doang sama tukang mabok, padahal dia lagi mabok. Tapi karena bersih hatinya, dia baik sangka sama gurunya. Terus dia ya sam'an wa ta'atan sama gurunya. Suatu hari, yang namanya para aulia tuh kalau di dunia ini mati satu, itu wajib ada yang gantiin. Lalu kemudian kumpullah para aulia mencari siapakah yang pantas menggantikan salah seorang wali yang meninggal kemarin. Dicari, ternyata nemu nih ada anak muda, ibadahnya rajin, duhanya rajin, tahajud rajin, ya sholatnya rajin, hatinya bersih. Diangkat nih anak muda jadi wali, padahal tadi bergurunya sama tukang mabok. Saya mau tanya antum semua, guru antum tukang mabok bukan? Suka nyekek botol nggak?
Kan kagak, ya palingnya kayak ini larutan penyegar cap kaki 3. Kita punya guru bukan tukang mabok, bukan. Guru kita orang soleh, ya bukan guru antum nih maksudnya ya. Antum punya guru-guru Habib Mundir, Habib Umar, kalau aneh jauh dah, ngelik dah ya, baina sama wasumur dah. Antum punya ulama-ulama soleh luar biasa, ikutin mereka. Ya. Tinggal ikutin jejak jalan mereka, udah selamat insya Allah. Apa yang baik ambil, yang menurut kita kurang baik, yaudah. Is husnuzon. Mungkin ilmu kita belum sampai itu. Ya. Jelas paham? Yang kedua, an la yakhruja an ra'yihi wa tadbirih. Jangan kita keluar daripada pandangan guru kita dan pengaturan guru kita. Ya. Ini guru kita punya pandangan, guru kita punya arahan. Ikutin arahannya. Jangan kita merasa bahwa kita bisa hidup sendiri tanpa arahan guru kita. Bagaimanapun guru kita, satu punya ilmu, dua punya pengalaman. Ya. Saya pernah dulu waktu saya ngajar anak-anak muda kayak antum ya. Awal-awal saya ngajar cuman saya buka kitab, saya bahas pelajaran yang rumit. Ya. Akhirnya kemudian guru saya ngomelin saya, ente ngapain bahas kitab itu? Kitab itu berat buat anak-anak. Percuma kalau ente sampai juga mereka nggak bakal paham juga. Tuh. Ya, ada apanya? Ada arahan tuh. Kenapa guru kita sudah lebih dulu ngajar ketimbang kita? Mungkin guru kita dulu ngajar begitu nggak ada hasilnya. Sekarang diarahkan kita, ente kalau mau ada hasilnya, nih begini tuh. Ya. Saya ngajar. Mungkin setelah saya ngajar, saya berubah. Yang semula mungkin saya tadinya tawaduk ketika ngajar, mungkin rada sombong dikit kali ya. Termasuk sombong ya, seorang murid sombong ketika gurunya manggil, ini udah terkenal nih muridnya, dia bilang maaf guru saya sibuk, itu sombong namanya ya. Termasuk sombong ketika sang murid sudah sukses, dipanggil gurunya, kata muridnya saya sibuk, itu sombong namanya. Sesibuk apakah kita bagi orang yang telah mengeluarkan kita minad dzulumati ilan nur? Sesibuk apakah kita bagi orang yang sudah mengajarkan kita satu huruf yang kata Sayyidina Ali ya, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Siapa orang yang mengajarkanku satu huruf, maka aku jadi budak buat dia. Tuh. Kapanpun tuan memerintah, budak harus ikut. Kalaupun pengen beralasan, silahkan, asal jangan cari-cari alasan. Ya, jelas? Ntar begitu teman-teman mungkin naudzubillah ya, jangan sampai terjadi ya gitu. Kalau guru sudah perintah, guru sudah arahkan, sami'na wa ata'na. Saat saya pengen bikin majelis saat ini nanti yang ngaji nih ada barong saya saat. Jadi antum tadi arak pakai barong saya. Wah, biar meriah, pakai drum band. Ya, ini mungkin menurut sang murid biar rame nih ya. Kata gurunya jangan, nggak usah. Kenapa ya? Ya mungkin gurunya lebih paham ketimbang kita itu. Ya. Maka saya ajarkan sama antum semua, kalau antum pengen bikin apa-apaan tanya guru. Bukan kenapa, daripada antum menyia-nyiakan umur antum ngerjain sesuatu yang udah pernah guru lakukan dan sia-sia dan gagal, mending antum konsul dulu dengan guru. Guru saya pengen bikin begini, bagaimana menurut antum? Silahkan jalan, fadol, jalan. Guru saya pengen bikin begini, jangan, ntar begini, ya nggak jadi itu. Jelas paham? Ya. Nah kalau seandainya kita sudah minta arahan guru, ya, dan menurut kita akan gagal, tapi kata guru insya Allah enggak, yakin insya Allah enggak, jalan bismillah. Ya. Ini kayak lagi musim Covid nih, saya mau bangun pesantren ya, tempat ruang belajar. Kalau kata orang, Sat, ini kan musim Covid, Sat, orang pada susah. Iya orang kan, Allah nggak susah. Yang susah siapa? Orang. Allah susah nggak? Kagak. Alhamdulillah baru seminggu kurang lebih udah kumpul sekarang 38 juta. Ya. Doain mudah-mudahan selesai. Ya. Target sih 100 juta. Ya. Lebih dikit nggak apa-apa ya. Lebihnya bisa kita bikin kolam renang kali ya. Kenapa kau bisa berani? Karena udah dapat izin dari guru. Jalan bismillah. Makanya apapun saya kalau ngerjain apapun,
Kalau udah izin dari guru tenang hati. Kenapa? Saya jalan gak sendirian, ada yang mengawasi, ada yang mendoakan di belakang. Tuh enaknya punya guru begitu. Sampai yang saya pernah ceritakan dulu ya, ada salah seorang pengen berangkat safar. Kata gurunya yang kasyaf, ente nanti kalau jalan ente bakal kebunuh sama begal, ente akan mati, jangan jalan. Nanya ke guru yang lainnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata Syekh Abdul Qadir, udah jalan aja, bismillah, aman, insyaallah aman. Ternyata subhanallah benar. Ketika nih orang jalan sampai tengah jalan dia tertidur, dia ngantuk, di tidurnya dia ngimpi dibegal, dibunuh, tapi dalam mimpi. Pas pulang dia cerita, alhamdulillah guru, aman saya. Ngomong sama Syekh Abdul Qadir Jilani, iya jelas aman, orang ente tadi pengen dibunuh, aneh pindahin ke ngimpi ente. Masya Allah, karamahnya luar biasa. Kenapa? Sudah izin dengan guru tuh ya. Jelas paham. Sampai sahabat Nabi kita Muhammad SAW, suatu hari sahabat lagi bercocok tanam, Rasul datang. Ketika Rasul datang, Rasul arahkan, ini kayak bagusnya tumbuhannya di ini. Ini sahabat petani nih. Ya Rasul bukan petani. Rasul arahkan tuh kalau bisa diginiin aja. Sahabat ikutin apa kata Nabi, walaupun Nabi bukan petani. Karena apa? Rasul ya guru, diikutin. Besoknya ternyata bukannya malah panen, bukan malah hasil, gagal. Ceritalah sahabat ya Rasul, ternyata nggak jadi ya Rasul, gagal ya Rasul. Apa kata Rasul? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ente lebih paham urusan dunia ente ketimbang aneh. Tuh. Tapi dikerjain sama sahabat, ya. Itu adab namanya. Meskipun antum tahu kalau seandainya nih begini nih bakalan salah nih, bakalan gagal, untuk jaga adab ikutin aja guru dulu. Ya. Bisa jadi gurunya benar, bisa jadi salah. Minimal kalau salah ente dapat 1, ente udah beradab sama guru ente. Ya. Paham ya? Jelas ngerti? Tuh luar biasa. Bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'at tabibil mahir. Bahkan seorang murid hendaknya ia bersama gurunya kayak orang sakit di hadapan dokter yang ahli spesial tuh. Apaan aja dah kata guru? Sami'na wa ata'na tuh ya. Emang kadang-kadang obatnya enggak nyambung emang. Kita datang nih ya ke dokter. Dok saya sakit tenggorokan. Oh iya ini saya kasih obat ininya. Kita terima, kita percaya. Dokter, betul? Ada gak yang debat dokter? Kemana ke dokter gitu. Pak saya sakit tenggorokan, obatnya ini. Kayaknya bukan ini dah Pak kayaknya. Saya baca dalam kitab kedokteran kayaknya bukan ini ya. Gak ada, semua orang kalau di hadapan dokter mau obat dikit, obat banyak dibeli ya sama dia. Emang kecuali duitnya kurang kali. Pak setengah aja lah, setengah, emang duitnya kurang. Bukan gak percaya sama dokter, lain ame dokter hati tuh sama ustadz beda. Orang kalau datang ke ustadz kebanyakannya, saat saya galau banget nih, hati saya sedih, bagaimana ya saya punya banyak utang, bagaimana biar utang saya kebayar. Kata gurunya, kata ustadznya, ente udah duha belum? Duha sono, istiqomahin duha. Iya siap Ustadz, iya doang, besoknya enggak duha tuh. Ya, berarti kagak dengar kata dokter. Kalau memang kita pengen sembuh, dengerin. Ya. Kuncinya apa? Sami'na wa ata'na. Maka dulu ada salah seorang ulama besar bernama Syekh ya Abu Yazid Al-Bustami. Dia punya murid. Ini Syekh Abu Yazid Al-Bustami punya murid. Muridnya ini sudah lama belajar dengan beliau, cuman udah lama belajar kagak berasa, kagak dapat apa yang gurunya dapetin. Sampai ini ngadu sama gurunya, wahai guru, saya sudah belajar dari antum, bertahun-tahun sudah saya belajar sama antum, tapi saya nggak pernah nemu apa yang kau dapatkan. Jadi kalau gurunya cerita begini, ngerasain begini, ini muridnya nggak pernah berasa. Paham nggak? Antum ngaji udah 10 tahun, sholat kagak pernah khusyuk, nggak pernah mengalami sesuatu yang dinamakan dengan ya perjalanan ruhiyah atau perjalanan spiritual. Cuman gitu-gitu aja, ngaji pulang, udah begitu doang. Akhirnya kata gurunya gini, ente mau ya
bisa merasakan apa yang saya rasakan? Mau guru? Oh. Apa kata gurunya? Yaudah, tuh imamah ente, baju ente ganti yang jelek. Orang muridnya ulama, ya. Dari imamah pakai jubah, disuruh buka ganti yang jelek. Copotin imamah ente, pergi ke masjid, ambil kacang, gantungin di leher ente, suruh anak-anak kecil timpukin muka ente. Masya Allah, Ustadz, guru besar yang udah punya gelar, ya, disuruh ame gurunya lagi untuk ke masjid, minta anak-anak timpukin mukanya. Saya mau tanya ya, ada nggak kira-kira orang yang dipanggil Ustadz, ya mau ditimpukin mukanya sama anak kecil? Ada yang ada, Ustadz marah kalau lewat, wah kok nggak ada yang salaman sama gua? Wah, kurang hormat nih anak kecil zaman sekarang, gitu katanya. Kurang takzim ini. Lah ini kagak, justru sebaliknya, bukan dihormatin malah disuruh direndahkan dirinya. Karena tadi nih murid percaya sama gurunya, datang ke masjid, dipakai pakaian yang jelek, diambil kacang dikasih anak kecil, disuruh lempar ke mukanya. Bener tuh anak kecil lempar ke mukanya, sampai dia merasa dirinya hina, dirinya rendah, dia merasa bukan siapa-siapa. Maka yang tadi ilmu-ilmu yang rahasia tertutup, berkah dia merendahkan hatinya, Allah angkat derajatnya. Karena kata Rasulullah, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang orang yang tawadu, rendah hati karena Allah, maka Allah angkat derajatnya. Tuh. Ya. Paham? Maka jadilah orang yang rendah, serendah-rendahnya, sehingga tidak ada lagi orang yang bisa merendahkanmu. Karena udah apa? Jadi kalau kita selama ini suka direndahkan karena kita merasa tinggi, coba kita jadi rendah, serendah-rendahnya, insya Allah nggak ada yang merendahkan kita. Itulah para alim ulama kita, itulah para wali-wali Allah. Mereka saking merendahnya sampai nggak ada yang bisa merendahkan, yang ada mereka diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu meguru, ya. Itu. Yang ketiga, adab kepada guru. Ayyataharra ridahu daiman. Seorang murid harus senantiasa mencari redoknya terus menerus. Tuh, nyari redok guru. Maksudnya apa sih redok guru? Redok guru tuh bahasa begini, sama kayak redok orang tua. Kita punya orang tua nih, asal orang tua kita seneng sama kita, insya Allah apaan aja kerjaan kita akan dianggap baik, ya. Kalau orang tua kita apa? Seneng. Contoh nih, kita kalau kerja punya duit atau gajian, misal gaji kita UMR, kita kasih 2 juta buat emak misalnya, kita kasih 2 juta buat emak. Kira-kira kalau kita kasih 2 juta buat emak kita girang apa sedih? Girang. Yang tadinya kalau pulang ke rumah nih, misalnya Akmal pengen makan nasi nih, ada ayam tinggal 1 biji, buat abangnya Hamdi. Kata emaknya, Mal jangan dicolek Mal, buat abang lu, kalau kagak ngasih gajian. Pas Akmal ngasih gajian, mak makannya, makan dah gampang itu, abang lu gampang urusannya, begitu. Habis ngasih apa? Duit tuh. Kalau anak nganggur aja, agak kerja kagak ngasih duit, tidur di rumah salah aja. Ya Allah tong, tiap pagi lu tidur aja kerjaannya, kerja kayak ngapain kayak sono main kayak. Tuh kalau kagak ngasih duit. Kalau ngasih duit, mau tidur jam berapa aja, mau habis subuh tidur, habis maghrib tidur, habis asar tidur, kata emaknya biarin nggak apa-apa, anak gue capek nyari duit, gitu. Betul. Apaan aja yang salah jadi bener kalau orang tua udah girang, maka girangin orang tua. Tuh. Gimana girangin orang tua? Cari kesenangannya. Ya, senangnya apa orang tua? Dikasih. Sama guru gitu juga. Ya. Kalau antum sudah dicintai sama guru, antum belagu bagaimana juga insya Allah guru, ya, senang-senang aja, memaafkanlah paling enggaknya. Tuh, ya. Makanya kita cari kemarin ya, kalau mau hidup senang di dunia, cari ridho orang tua. Tuh. Nah, kalau mau nyari senang hidup akhirat, nyari ridho guru. Insya Allah kalau orang yang rajin ngasih duit sama orang tua, sayang sama orang tua, ya, suka bakti sama orang tua, insya Allah rezeki dunianya lancar, insya Allah. Nggak percaya cobain, antum sekeluarga 5 orang, antum yang paling rajin ngasih orang tua, antum yang paling kaya entar di masa depannya. Tuh, percaya itu, ya. Antum punya guru,
Murid-murid yang lain biasa-biasa aja, antum bantuin guru antum. Kadang kalau ada makanan antum bagi guru antum. Apapun antum kasih sama guru antum, insya Allah antum paling alim dan berkah ilmunya. Tuh, ya. Kadang-kadang orang pilih-pilih, gue tenaga aja dah. Dia padahal duitnya banyak nih, gajinya 4 juta sebulan, gue tenaga aja dah, ya. Yang begini modelnya kagak berkah ini. Emang kalau kita dikasih lebih sama Allah duit, kasih duit. Tenaga punya, kasih tenaga. Semua kita kasih. Insya Allah ntar Allah balas kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Bukan akhirat doang, di dunia dan di akhirat. Tuh. Kalau orang sudah redo. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Redo yang tertinggi yang mesti kita kejar adalah redonya Allah, di atas redo orang tua dan di atas redo apa? Guru. Allah redonya yang kita kejar. Sampai sahabat radhiyallahu anhum, ya. Mereka semua bergelar radhiyallahu anhum, bukan sembarang gelar. Ya. Ada 313 sahabat yang ikut perang Badar. Semuanya digelari oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah. Ganjarannya apa? Orang yang ikut perang Badar 313 kagak ada yang bakal masuk neraka. Semua surga. Sebejat-bejatnya ini sahabat yang 313, Allah maafkan kesalahannya. Pasti Allah maafkan karena Allah sudah redha. Antum bayangkan, umat Islam cuman sedikit, ya. Jumlah pasukan Islam pada saat itu 313. Sedangkan terdengar khabar berita katanya musuh 1000. Saya mau tanya antum, kalau jadi sahabat, milih perang apa milih tidur di rumah? Ya. Wah, besok nih ada polisi 10.000. Kita ini pasukan massa pendemo 100. Ya pulang kalah. Itu kalau kita, tapi sahabat enggak. Mereka pertaruhkan jiwa, raga, harta semua hanya untuk menegakkan kalimatullah, ikut bersama Rasulullah. 313 jumlahnya sedikit, enggak menggetarkan hati mereka untuk maju perang. Karena apa? Karena mereka dibantu oleh Allah. Di mata orang mukmin, orang kafir yang 1000 dikit. Tapi di mata orang kafir, orang mukmin yang 300 banyak. Makanya mereka enggak gentar ngelihat pasukan musuh, dibikin dikit sama Allah. Ya. Nah, ganjarannya yang mereka dapat adalah gelar radhiyallahu an. Sampai dalam sebuah kesempatan ada salah seorang sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman itu tukang, maaf ya, ahlul Badr, tapi beberapa kali tertangkap basah sedang minum khamr. Pada zaman itu orang minum khamr hukumannya apa? Dicambuk, didera. Ketahuan Nuaiman minum khamr, dicambuk, didera. Ketahuan lagi, dicambuk, didera. Sampai sahabat bosan hukum Nuaiman. Besok ketahuan, dicambuk lagi. Ketahuan, dicambuk. Kagak ada jera-jeranya nih Nuaiman. Lantas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kesal dengan si Nuaiman. Kata Sayyidina Umar, laknatullah alaika ya Nuaiman, semoga Allah melaknatmu hai Nuaiman. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la tal'anhu ya Umar, ente jangan laknat dia ya Umar, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ini Nuaiman meskipun dia suka minum minuman khamar, tapi dia orang yang cinta Allah dan cinta Rasulullah. Bergetarlah hati Nuaiman karena ucapan Rasulullah. Ia terharu, ia terkesima dengan apa yang diucapkan Rasul, sampai ia ada tobat daripada minum khamarnya. Cambukan gak menyelesaikan masalah, tapi kata-kata yang menusuk hati yang membuat masalah itu selesai. Itu makanya kadang-kadang jangan selesaikan masalah dengan kekerasan, gak kelar-kelar. Tapi selesaikanlah masalah dengan akhlak. Ya. Kita sering ribut sama saudara kita, sering ribut sama tetangga kita, main celak-celaan, main kata-katakan. Bahkan tidak sedikit ada orang yang main kirim-kiriman santet. Ya. Nggak kelar masalah. Antum jangan kirimin santet, kirimin paket kalau zaman sekarang. Paket apaan yang dibuka? Wah, daster, ya, daster dari Belanda. Ya salam tuh, girang hatinya, maafin tuh. Ya, simpel zaman sekarang. Betul.
Antum kalau punya musuh satu itu lebih berat daripada sejuta kawan. Satu musuh lebih berat daripada sejuta kawan tuh. Mendingan kita punya sejuta kawan dah, nggak usah pakai musuh-musuhan dah. Biarin orang musuhin kita jangan. Jelas paham? Kembali lagi, cari redok guru kita. Bagaimana kayak caranya? Cari. Ya. Maaf kadang-kadang kita suka nyakitin perasaan guru kita, betul? Bilangnya iya, padahal enggak. Ngaji gak? Ngaji, enggak datang gitu. Yang parahnya lagi misalnya nih, jemput aneh ya Ustadz, ditungguin tuh jemput. Kagak datang-datang. Akhirnya si Ustadz telat. Akibat telat akhirnya ya bermasalah dengan yang ngundang gitu. Kan jadi gak enak, salah siapa itu? Maka doain guru kita biar guru kita hatinya lapang. Ya, kalau lapang hatinya, antum salah-salah ini masih lapang, masih lebar. Tapi kalau guru kita lagi sempit hatinya, masalah dikit aja kadang-kadang jadi baperan. Tuh. Orang kalau gampang baperan itu gara-gara hatinya apa? Sempit gitu. Ya. Jelas paham ya? Jadi cari redo apa? Guru kita itu. Yang keempat, ayyubaligu fi hurmatihi. Hendaknya ia itu bersungguh-sungguh dalam menghormati gurunya. Wa yataqarrab ilallah, dan bertaqarrub kepada Allah bi khidmatihi, dengan berkhidmah kepada gurunya. Jadi cara kita taqarrub sama Allah banyak. Salat, tuh. Puasa, zakat, tapi juga termasuk bertaqarrub kepada Allah, khidmah kepada guru. Ini belum saya ajarin sama teman-teman. Memang di kalangan kita masyarakat sekarang ini, wabil khusus Jakarta, itu belum mengenal bagaimana cara berkhidmah yang benar sama guru. Sampai orang-orang tua yang saya ajarkan ini, murid-muridnya ini banyak yang belum tahu. Orang dulu kalau sudah menyerahkan anaknya ke kiai atau ke guru, itu persis kayak ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim kepada Rasulullah. Datang nih Ummu Sulaim, ibunya Anas, ke Rasulullah, ya Rasul, ini saya titip nih anak saya Anas bin Malik kepada engkau ya Rasul, tolong dijaga. Nih anak bisa apaan aja ya Rasul, mau bantu-bantu engkau bisa, mau ini bisa ya Rasul, tolong dididik ya Rasul. Itu diserahin tuh. Sama teman-teman juga ngaji begitu, kalau bisa ajak orang tua antum ke rumah saya. Ngaji udah 5 tahun nih, belum pernah ke rumah. Alhamdulillah sih udah ada bapaknya pengurus musola, masjid. Datang nih ajak, ya ke rumah Ustadz dong ya, kali-kali lebaran. Tuh. Minta apa? Minta diserahin biar ilmunya berkah, begitu. Ya. Karena kalau antum belajar, orang tua antum support antum, belajar dengan sang guru, insya Allah cepat masuk ilmunya. Antum di rumah nggak was-was, ada salah seorang ya santri saya di rumah. Ini dia doang nih yang belum ngajak orang tua ke rumah. Akhirnya kemakan omongan tetangga, katanya Ustadz Faris, hati-hati lu ngaji, nggak bener tuh pengajiannya, ngajarin teroris katanya. Ya Allah. Emang muka-muka anda tampang teroris begini? Ya salam. Ya. Paham? Gara-gara apa dia bisa bilang begitu? Karena dia nggak kenal saya. Coba kalau kenal saya follow pasti. Ya salah. Minimal subscribe. Tadi nggak kenal, wajar nggak orang nggak kenal? Wajar. Emang ada tampang begini teroris, ada gak Hamdi? Ya, teroris hati ini, ya salah, membombardir hati antum semua. Bener Pak Jiri ya? Gitu, ya. Jadi kalau kita pengen benar-benar belajar sama guru, ajak orang tua kita ke rumah tuh, ke rumah guru kita, serahin, guru, ini anak saya tuh. Mau jitak-jitak dah guru nggak apa-apa kan begitu orang tua ya. Apain aja dah guru dah. Tapi emang subhanallah ya. Itu Anas bin Malik emang 10 tahun. Tapi Rasul tahu nih anak kecil nggak diomelin nggak. Suatu hari Rasul nyuruh nih Anas, ente pergi ke pasar dah, tolong beli ini. Ditungguin sama Rasul. Nih Anas nggak balik-balik ini. Kemana nih Anas nih? Samperin dah kata Rasul. Pasti samperin di pasar lagi main. Namanya juga anak kecil. Rasul nggak banyak kalam ya. Anas duitnya mana, sini dah jalan sendiri, udah gitu ya.
Rasul luar biasa sama anak kecil tuh. Enggak, ente kemana aja Nas? Ane tungguin dari tadi ente gini-gini. Ente dasar bahlul gini. Enggak. Ya. Langsung diambil dia jalan dah, beli sendiri tuh. Coba lihat orang tua kita sekarang. Anak umur 5 tahun mecahin gelas, dikata orang tuanya, "Lu enggak punya otak lu." Gitu. Lah anak kecil. Dia mana paham gelas Pasar Minggu sama gelas Senayan City. Dia enggak bisa bedain tuh. Ya. Anak kecil gak tahu HP Asia Huawei sama HP Oppo gak tahu bedanya, sama HP apa yang ini Xiaomi. Anak kecil, ya Allah jangan diomel anak kecil. Anak kecil sholat bercanda mulu lu, pulang sono lah. Bagus dia mau sholat daripada di luar nyorong sendal. Ayo. Anak kecil kalau kita mau negor sholat cukup pakai kalimat-kalimat yang sederhana aja. Tong, ente kalau bercanda sholat ulang ya. Pasti dia nggak mau disuruh ulang. Tuh, saya sering begitu tuh, ulang bener dia nggak bercanda deh. Coba kalau kita gampar dia, udah ingat tuh bahannya gampar gua nih, gue ingat itu. Tak udah gede gue balas. Ya, jadi yang namanya anak kecil, yang namanya orang awam sama salah maklum. Ya, maka saya kalau negor orang salah, bukan negor dalam arti ingin menjatuhkan dia, enggak. Ini cuma ngajarin doang. Apa mungkin cara saya salah? Ya maklum namanya manusia. Ya. Orang naik motor pinggir jalan, pengen nabrak mobil. Kita bilang gimana? Tong, minggir mobil. Begitu bilangnya, enggak. Awas. Tabrak dia. Bilangin pakai akhlak. Bener gak? Kalau namanya nasihat, terserah yang nasehatin. Kita mah yang nasihat terima aja udah. Mau keras kayak mau enggak, emang bener ya udah terima, udah jangan pakai. Memang gua bener begitu, man gua nggak terima cara dia, kan gitu orang gitu. Harusnya kan kalau negur orang tuh sembunyi-sembunyi, ya. Lewat tawasaw bil haqi, wa tawasaw bis sabr. Tugas kita mah ngasih nasihat doang udah, tuh ya. Jelas ya, paham? Jadi kita harus benar-benar hormat ya dengan bertakarrub kepada Allah dengan cara khidmah dengan guru tuh. Jadi khidmah tuh begitu. Contoh lain khidmah. Nih kalau kita selesai ngaji nih, tuh sendal guru beresin tuh. Antum kan sering sholat jamaah sama guru nih. Guru sholat jamaah sama antum nih. Antum pulang, lihat sendal guru acak-acakan, rapihin tuh. Biar kalau turun udah tinggal masukin tuh. Itu kerjaannya Abdullah bin Mas'ud. Tuh. Jadi kalau Anas bin Malik kerjaannya di rumah, khidmah, nyapu, ngepel, beberes. Kalau kerjaan Abdullah bin Mas'ud ngapain? Megangin sendalnya Rasulullah. Ya. Bawain sendal. Lagi ngaji sendal dibawain. Motor depan hilang. Soalnya ini AB, sendal AB. Sendal Bang Zats. Masya Allah. Sendal Bang Zats. Ya. Dipegangin sendalnya tuh, dibawain. Sampai gurunya keluar ditaruhin tuh sendalnya tuh, yang Abdul begitu ya. Sendal gurunya diapain? Dipegangin gitu. Emang sih taruh boleh juga, cuma kalau naruh, kalau sendal gurunya mahal hilang gitu. Apalagi tugasnya khidmah, bawain aqua. Pokoknya kemana-mana kerjaannya bawa aqua guru. Sini guru aqua aja, bawain aqua tuh. Ada yang tugasnya bawain kitab tuh, kemana-mana bawain kitab tuh. Itu namanya khidmah ya. Dan semua saya sudah jalani itu ya. Nganterin guru, bawain kitab guru, nentengin airnya, nentengin berkat. Nih kadang-kadang kita nggak peka banget. Guru kita habis maulid kan dikasih berkat tuh. Gurunya udah tua, ya, pundaknya udah masih sengklek begini nih. Kalau bawa berkat, Garuda lagi berkatnya. Parselnya pakai buah lagi, buah durian lagi. Itu kalau bawa kan keberatan tuh, murid harus peka. Saat saya bawain saat, menjan bawa pulang. Dipikir dibagi kali. Itu punya guru, bawain tuh, tentengin tuh. Maka yang cakep kalau kita ngundang maulid ya besok-besok berkatnya bawain aja langsung ke rumah. Sore-sore sebelum malam acara. Bilangin saat malam jangan lupa maulid di Al Mujahidin. Begitu. Sampai sini nggak perlu bawa berkat tuh. Ini soal datang itu. Wah nggak enak berkatnya udah nyampe, masa orangnya nggak nyampe kan begitu, bener gak?
Tuh, itu cara tuh kita yang baik sama guru. Ya. Yang kedua, kalau antum ngasih di sini, maaf ya, kadang-kadang ada kecemburuan sosial. Aneh dikasih Garuda, sebelah dikasih berkat yang kecil-kecil. Kata sebelahnya, lah itu Ustaz kok gede kok gue enggak gitu. Paham nggak? Kalau kita bagi di rumah, kagak ada yang tahu berkatnya apa. Ya, saya dibagi Garuda, biar kalau gede segini juga yang Ustaz yang lain nggak tahu. Coba kalau Ustaz yang lain merasa, wah kok gue kecil sih, kan gue sering ngimamin di sini tuh, akhirnya timbul kecemburuan tuh ya. Besok begitu kalau bagi berkat tuh afdolnya bagusnya itu ya. Itu. Jelas paham? Nah, itu namanya khidmah. Ada lagi khidmah bukan hanya itu. Ngisiin air kolam sumur guru kalau zaman dulu. Iya, mungkin Pak Rahmat ngerasain tuh ya. Kalau orang dulu kiai kan guru punya kolam tuh. Datang muridnya ngaji tuh kuras itu isi kolam timba. Saya masih ngalamin tuh dulu tuh. Itu mungkin nggak ngalamin kali. Tuh, udah penuh baru ngaji. Tuh begitu kerjaannya. Ya. Sampai Imam Syafi'i dulu pun sama. Imam Syafi'i nggak punya duit. Akhirnya ngapain Imam Syafi'i belajar ngelongok dari pohonan. Lagi ngaji tuh nulis. Lama-lama ada gurunya lihat. Nah, itu siapa tuh di pohonan tuh nangkring gitu. Akhirnya Imam Syafi'i turun sini masuk. Dites pinter ternyata. Akhirnya Imam Syafi'i dapat kerjaan khidmah ame guru, bantuin bikin kelas khusus buat anak-anak yang kurang bisa tuh. Ya. Nah, jadi banyak tuh ulama-ulama dulu begitu. Mereka khidmah dengan gurunya, bukan sekedar ngaji doang, tapi mereka cari kerjaan atau amalan yang bisa menambah keberkahan. Maka tulis. Ilmu didapat dengan belajar. Dan berkah didapat dengan khidmah. Ya. Ilmu didapat dengan belajar dan berkah didapat dengan khidmah. Ya. Pokoknya nanti nih lihat ini orang-orang yang suka bawain berkat saya, orang-orang yang suka bawain sendal saya, yang bawain kitab, ya, yang kemana-mana ngikut. Tapi ingat hati-hati, ikhlas, tuh, nggak ngarepin amplop sarang paru enggak. Wah enak Ustadz nih. Kalau ngikut sarang paru kali amplopnya. Ya. Enggak ngarepin berkat. Ingat ya, ikhlas. Ente ngikutin Ustadz kemana pun, ujung genteng sekalipun ente ngikut, ujung berung ente ngikut. Tapi hati kita yang ngasih ngarep ame Ustadz, enggak dapat berkahnya. Karena berkah didapat dengan khidmah yang dilakukan dengan ikhlas, semata-mata pengen bantuin guru, insya Allah. Ya. Saya ngajar ya di Darul Hijrah dari tahun 2010 sampai sekarang, nggak pernah digaji, nggak pernah diamplopin. Kalau ngajar setiap malamnya, paling ya kalau mereka tabarukan lah ya, bulan puasa datang ke rumah ngasih hadiah. Habis lebaran ke rumah ngasih hadiah. Itu paling gitu doang lah yang saya ingat. Tapi setiap hari, setiap minggunya nggak pernah datang, nggak dikasih. Saya ngajar aja. Bahkan udah tahunan, udah 10 tahun kurang lebih ngajar di situ. Nah sekarang khidmah di pesantren. Datang ke pesantren, kita mobil nggak punya, akhirnya kita minjem mobil. Kena bensin nggak? Kena ngebensinin. Masuk tol kena bayar tol nggak? Kena bayar tol. Sampai sono nggak diamplopin. Nggak apa-apa, emang saya mau khidmah. Kalau bisa saya bayar, nih Ustadz makasih, saya dikasih tempat buat saya berkhidmah. Insya Allah kalau kita ikhlas, kita yang usaha, kita yang ngajar, kita yang ngeluarin duit, insya Allah berkah. Tuh, begitu. Jangan kita udah ngaji ame guru lama-lama, dia ajarin ilmu, kita diminta bantuin guru nih, ya, minta gaji. Saat saya kalau ngomong boleh tahu nih amplopnya berapa ya? Lah, ente ngaji mana selama ini aneh ikhlas ngajarin ente. Lah kenapa ente sekarang minta bayaran sama aneh? Tuh. Paham? Maka yang saya salut dari semua murid ya, ada murid saya yang ngaji sama saya, setrenal, masya Allah tuh ya. Orangnya ikhlas bantuin tuh. Ini biar antum tahu ya, ini guru masya Allah ya. Sekarang lagi di Manado, kita doakan bisa pulang lagi. Itu kalau ngajar dimanapun gantiin saya, di sini kek khotbah kek gantiin saya, amplopnya dikasih saya, Masya Allah. Kalau orang minta digantiin nih,
Amplopnya diapain? Dikantongin dah gitu. Syukuran Ustaz enggak, amplopnya diambil. Saat ini amplop punya antum. Punya aneh. La haula wala quwata illa billah. Tuh. Suatu kali saya ngetes, ini mungkin basa-basi kali. Kita sarang 2, sini sarang 2. Dipotek tuh. Nah, dia enggak nanya. Enggak komen, enggak guru tuh enggak bikin status enggak. Ustadz lah amplop 1 dibagi 2 gitu, enggak begitu enggak. Ya. Ini saya ngomong ini karena orangnya nggak ada ya gitu. Kita nggak boleh muji orang takutnya. Gitu. Ini biar antum paham. Nih contoh nih Satrena tuh masya Allah. Dari semua murid saya yang begitu dia doang. Luar biasa tuh. Makanya insya Allah berkah tuh. Ini di Manado dia ngajar di sana, dakwah di sana tuh. Kita doakan mudah-mudahan banyak orang masuk Islam sebab beliau ya. Udah beberapa orang masuk Islam di sana. Karena memang dakwahnya di tempat minoritas kaum muslimin. Gitu ya. Kita bacakan surat Al-Fatihah lah buat beliau, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah hasilkan seluruh hajat-hajatnya, Allah mudahkan segala urusan yang Allah hadihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, wa ya'lam anna dhullahu li syaikhihi izzun wa khudu'ahu fakhrun. Seorang murid haruslah tahu bahwa tunduknya dia kepada guru adalah sebuah kemuliaan ya. Dan tawaduknya dia kepada guru adalah kebanggaan ya. Kalau ada orang merendahkan diri ya, nunduk ame orang lain, itu sebenarnya menghinakan dirinya. Ustadz didatengin ame orang kaya, terus ustadz itu nunduk ame orang kaya, karena kekayaannya hilang sepertiga agamanya, rendah dia. Tapi lain sama murid ya. Seorang murid nunduk sama gurunya, merendah di hadapan gurunya, itulah kemuliaan begitu murid ya. Padahal nunduk merendahkan, tapi buat murid meninggikan derajatnya. Semakin tunduk sama guru, semakin tinggi derajatnya. Dan itulah kebanggaan. Maka kata ulama tulis, laisal murid, bukanlah murid sejati, man yaftakhiru syaikhahu, orang yang banggain gurunya. Walakinnal murid, akan tetapi murid yang sejati, man yaftakhiruhu syaikhuhu, orang yang dibanggakan ame gurunya. Tuh. Kita sering banggain guru ya, guru aneh, Syekh Fulan, Habib Fulan, ulama Fulan, orang alim, orang besar. Kita sering banggain guru kita. Tapi sudahkah kita dibanggakan sama guru kita? Tuh. Ya. Pernah nggak guru kita bangga sama kita? Aneh punya muridnya namanya si Fulan, Ustadz Fulan, ini orangnya luar biasa. Itu baru murid sejati namanya. Ya. Kalau kita sekarang mungkin masih banggain guru, tapi jadilah antum orang yang dibanggakan sama guru antum tuh. Ya. Jangan kerjakan hal yang biasa, karena orang biasa sudah mengerjakannya. Tapi kerjakanlah orang yang luar biasa, kerjaan orang yang luar biasa, karena orang nggak ada yang mengerjakannya. Contoh, ya, di sini ngamal sarang 1.000, 2.000, paling gede ceban. Ada murid ngamal 1 juta, kira-kira diingat gak sama guru? Dibanggain gak sama guru? Dibanggain, karena nggak ada orang yang begitu. Sebagaimana yang dikerjakan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam riwayat Tirmidzi, dia datang bawa setengah hartanya. Masya Allah, setengah harta. Antum kalau di ATM ada 100 juta, berani gak sedekah 50 juta buat aneh? Hah? Setengah hartanya. Masya Allah. Sayyidina Umar udah bangga nih datang bawa setengah hartanya. Datang Abu Bakar As-Siddiq bawa semua hartanya. Masya Allah. Yang tadinya digirang-girang nih aneh paling diingat sama Rasul nih. Abu Bakar As-Siddiq bawa semua hartanya. Ya Rasul, ini semua hartaku aku infakkan fi sabilillah. Masya Allah. Lantas Rasul tanya, ya Abu Bakar, maaf qaita li ahlik, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Ninggalin apa buat mereka keluarga engkau ya Abu Bakar? Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Abqaitu lahumullah wa rasul. Yang aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Ya Allah. Luar biasa. Makanya dibanggakan oleh Rasulullah.
Abu Bakar Siddiq di hari kiamat nanti, orang yang di sebelah kanan saya, dan Umar di sebelah kiri saya, karena orang-orang yang benar-benar jor-joran membantu perjuangan Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga bisa membantu perjuangan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Baik harta, tenaga maupun harta kita, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat niat antum. Yang niat pengen berbuat baik, Allah kabulkan niat antum. Yang niat pengen membantu, Allah kabulkan niat antum. Yang niat pengen ibadah, Allah kabulkan niat antum. Yang niat pengen menikah, pengen belajar dan sebagainya, Allah kabulkan niat antum semua. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma tsabbit qulubana bil iman wa tsabbit qulubana bil islam wa tsabbit قلوبنا بالتوحيد وثبت قلوبنا بالمعرفة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حبا واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولدنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البادئ وتنهي والحمد لله في البادئ وتنهي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jangan lupa teman-teman yang ada waktu malam Rabu biasa ya mahya kita ngaji kitab Ihya. Mulai lebih awal jam 9. Yang sempat silakan hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ngaji biasa makan-makan.